Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita dapat berjalan lancar dan baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang bab 3, yaitu teks prosedur. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan satu persatu. Teks prosedur pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo. Yang dibahas dalam teks prosedur yang pertama adalah mengidentifikasi ciri, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Yang terakhir adalah menulis dan memeragakan teks prosedur. Itulah anak yang akan dibahas di dalam teks prosedur. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dalam kurung cara memainkan alat musik, garing tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Itulah kompetensi dasar yang akan dicapai dan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi dasar. Sekarang pengertian teks prosedur, yaitu teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruktur kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Itulah pengertian teks prosedur. Sekarang tujuan teks prosedur, yaitu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu mempunyai tujuan memberikan petunjuk bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan sesuatu agar pembaca atau pendengar itu paham. Oh, ini loh caranya melakukan sesuatu, caranya membuat sesuatu. Nah, itu tujuannya teks prosedur. Fungsi teks prosedur. Fungsi sosial teks prosedur adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengarnya. Fungsinya menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca. Contoh, guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung. Guru atau orang tua punya tanggung jawab agar kamu paham tentang memainkan angklung. Kemudian melakukan gerakan tari saman atau membuat minuman rempah-rempah. Ini contohnya ya. Sekarang ciri-ciri teks prosedur. Apa cirinya? Menggunakan kalimat perintah. Jadi kalau ada kalimat perintah, ciri teks prosedur
contoh. Aduklah adonan itu dengan rata. Perintah aduklah. Nah, itu contohnya menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kata kerja aktif. Maksudnya kata kerja aktif itu kata kerjanya melakukan perbuatan. Ya. Kata kerja itu ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif melakukan perbuatan, membersihkan, itu kata kerja aktif, melakukan perbuatan. Menggunakan kalimat perintah sama ya. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk memerinci waktu, tempat dan cara. Maksudnya keterangan untuk memerinci waktu. Jangan terlalu lama. Nah, terlalu lama. Diaduk sebentar. Sebentar itu keterangan waktu. Tempat. Kue itu dimasak di atas loyang. Nah, tempat di atas loyang, itu contoh. Aduklah adonan itu dengan merata, itu cara, ya. Itu keterangan cara dengan merata. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian bersifat objektif, sesuai, tidak boleh ditambah-tambah, harus sesuai dengan apa yang ada di situ. Itu ciri-ciri teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3 jenis anak-anak. Teks prosedur membuat sesuatu, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, teks prosedur melakukan sesuatu. Sekarang teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya membuat layang-layang, membuat soto Makassar, membuat wedang ronde, membuat kue bolu, itu membuat sesuatu. Sekarang teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, bermain angklung, bermain seruling, bermain gamelan, kan memainkan alat. Teks prosedur melakukan sesuatu, menari poco-poco, menarik uang di ATM. Ini kan melakukan sesuatu, menyalakan laptop. Prosedur menyalakan laptop. Nah, itu termasuk melakukan sesuatu. Sekarang informasi penting dalam teks prosedur, karena kamu supaya mengetahui informasi apa di dalam teks prosedur, yaitu membaca keseluruhan teks prosedur. Ada teks prosedur, kamu baca keseluruhan sampai selesai supaya kamu mengetahui apa yang ada dalam informasi, apa yang ada dalam teks itu. Yang kedua, memahami isi teks prosedur. Kamu pahami isinya apa. Kemudian menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Ide pokok tiap paragraf. Oh, paragraf ini ide pokoknya ini. Informasi yang ada di paragraf ini tuh tentang ini. Wah, itu maksudnya seperti itu. Anak-anakku yang saleh dan salihah, sampai di sini dulu penjelasan materi tentang teks prosedur. Apabila kalian belum paham, kalian bisa bertanya melalui WA Group. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.